Halo semuanya, kali ini kami Anissa Nur Aklia dan Dianita Rahmawati akan membahas mengenai inovasi aplikasi Peduli Lindungi dari perspektif inovasi sebagai pendukung kebijakan atau policy support. Peduli Lindungi adalah aplikasi yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta PT Telkom Indonesia. Bermula dari sebuah permasalahan yang terjadi pada Maret 2020, yaitu awal mula kasus COVID-19 mewabah di Indonesia. Namun, sebelum kita melangkah lebih lanjut, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan inovasi? Ada banyak pendapat dari para ahli. Salah satunya adalah menurut Andrew van de Ven, yang mengatakan bahwa inovasi adalah pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru oleh orang dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan berbagai aktivitas transaksi dalam tatanan organisasi tertentu. Inovasi dalam konteks pendukung kebijakan atau policy support bertujuan untuk merevitalisasi administrasi publik, membuatnya lebih proaktif, efisien, akuntabel, dan lebih berorientasi pada pelayanan. Inovasi pada ranah kebijakan publik terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah New Policy Direction and Initiatives. Yang kedua yaitu Innovation in the Policy Making Process. Dan yang terakhir adalah Policy to Foster Innovation and its Diffusion. Nah, aplikasi Peduli Lindungi yang akan kami bahas kali ini merupakan contoh dari Innovation in the Policy Making Process, di mana pada peranan ini yang menjadi fokus adalah inovasi yang dapat mempengaruhi proses pembuatan atau perumusan kebijakan. Kalau output dan outcome dalam kebijakan sudah tidak dapat memenuhi tuntutan dan dinamika yang ada, akhirnya pilihannya adalah menghadirkan inovasi sebagai keyword strategis pendukung kebijakan. Hal ini terjadi ketika pemerintah berupaya mengeluarkan kebijakan pencegahan penularan COVID-19 dengan melakukan 3T, yaitu tracing, testing, dan treatment. Tracing ini sendiri menjadi sangat penting karena bertujuan untuk mencegah rantai penularan. Dilansir dari situs resmi COVID-19, disebutkan bahwa tracing adalah proses mencari atau memantau pihak yang berkontak erat dengan orang yang terinfeksi COVID-19. Tracing dilakukan oleh petugas atau tracer seperti petugas kesehatan maupun elemen masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan. Namun, ternyata proses ini menemui banyak kendala di lapangan, terutama jumlah petugas yang terbatas, proses pelacakan yang memakan waktu, dan penularan virus yang sangat cepat. Padahal, nyawa manusia yang menjadi taruhannya. Nah, di titik inilah inovasi diperlukan untuk memberikan penguatan pada sektor kebijakan publik dengan spektrumnya yang lebih luas. Untuk menanggapi situasi tersebut, pemerintah berinisiatif menciptakan aplikasi tracking dan tracing yang dapat mempercepat dan mempermudah proses pelacakan pasien yang terinfeksi dan kontak erat, sehingga dapat menurunkan angka penularan. Aplikasi ini diluncurkan pada bulan April tahun 2020 dengan nama Aplikasi Peduli Lindungi melalui Keputusan Menteri Kominfo Nomor 171 Tahun 2020 sebagai dasar penyelenggaraan tracing, tracking, dan fencing melalui infrastruktur, sistem, dan aplikasi telekomunikasi untuk mendukung surveillance kesehatan. Awalnya, pengguna aplikasi ini masih sangat terbatas jumlahnya. Namun, seiring berjalannya waktu, aplikasi terus berkembang dan disempurnakan fungsinya. Salah satunya yaitu akses sertifikat vaksin. Lalu, pada awal Juli 2021 juga ditambahkan satu fungsi lagi, yakni screening. Kedua fungsi ini didasari oleh cakupan vaksin yang kian meluas, melebihi 40% dari masyarakat Indonesia. Kini Peduli Lindungi memiliki 11 fitur, yaitu paspor digital, QR Code untuk check-in, notifikasi zona risiko, e-hack, pengawasan atau pelacakan,
statistik kasus COVID-19, pendaftaran vaksin, diary perjalanan, telemedicine, dan Find Hospital Bed yang terintegrasi dengan Siranak Kemenkes. Untuk memperkuat dan memperluas cakupan pengguna aplikasi ini, pemerintah kembali menerbitkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 253 Tahun 2020 sebagai penyempurnaan Kepmen sebelumnya, yang mewajibkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi pada tempat-tempat umum. Para pengguna yang kerap memasuki area publik atau ingin melakukan perjalanan jauh menggunakan kereta api, pesawat, kapal laut, dan sebagainya benar-benar diseleksi menggunakan sistem. Jadi, dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan sudah vaksin serta tidak terkena COVID, ataupun tidak kontak erat dengan pasien COVID. Selain itu, fitur ini juga dapat membatasi masyarakat yang masuk ke area publik tersebut secara otomatis sesuai dengan PPKM levelnya. Fitur-fitur lainnya mulai ditambahkan seiring banyaknya kasus pemalsuan data. Melalui aplikasi ini, hasil tes COVID dari berbagai laboratorium dan hasil vaksin juga akan langsung terlihat. Mulai Oktober 2021, aplikasi Peduli Lindungi juga terintegrasi dengan 11 platform digital lainnya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat yang masih kesulitan mengakses ataupun mengunduh aplikasi tersebut karena keterbatasan handphonenya. Aplikasi yang terintegrasi antara lain adalah Gojek, Grab, Tokopedia, Traveloka, Tiket.com, Dana, Cinema XX1, Link Aja, Jaki, Living by Mandiri, dan Goers. Sementara itu, bagi masyarakat yang tak memiliki smartphone dan akan melakukan perjalanan udara maupun dengan kereta, tetap bisa teridentifikasi status hasil tes swab, PCR, maupun antigen dan sertifikat vaksinnya. Status tersebut bisa diketahui melalui nomor NIK saat membeli tiket. Keberhasilan sebuah inovasi publik dapat diukur dari sejauh mana kinerja kebijakan publik mampu menjadi best solution yang tentunya memberikan nilai kebaruan dan kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Walaupun di awal peluncuran, pengguna aplikasi ini masih di bawah 1 juta, namun sekarang aplikasi ini sudah diunduh lebih dari 48 juta kali dan kurang lebih digunakan oleh 55 juta pengguna bulanan. Hal ini menandakan aplikasi ini mendapatkan penerimaan yang baik di masyarakat. Tidak hanya itu, Indonesia juga menempati urutan pertama sebagai negara dengan indeks pemulihan COVID-19 tertinggi dibanding dengan negara-negara ASEAN lainnya. Menurut indeks Nikkei Asia pada bulan Oktober 2021 lalu, peringkat Indonesia naik ke posisi 54, melompat 38 tingkat dari sebelumnya di urutan 92 dari 121 negara. Semakin tinggi peringkatnya, semakin dekat suatu tempat dalam proses pemulihan. Hal itu dapat dilihat dari tingkat infeksi yang rendah, tingkat inokulasi yang lebih tinggi, dan langkah-langkah jarak sosial yang longgar. Tentunya prestasi ini tidak terlepas dari peran aplikasi Peduli Lindungi yang gencar digunakan di masyarakat. Nah, setelah melihat video kami, bagaimana pendapatnya nih teman-teman? Kalau ada pendapat, boleh komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih.